Tipon adalah monster naga raksasa, ukurannya tuh gede banget, terus tingginya tuh melebihi gunung tertinggi, bahkan kepalanya tuh bisa mencapai bintang-bintang di langit. Ya pokoknya keturunan dari mereka berdua tuh ya ngeri-ngeri banget lah ya. Halo, assalamualaikum sobar. Alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi setelah melewati hari lebaran. Oke, sorry nih suaranya lagi agak-agak gimana gitu lah ya. Mungkin kebanyakan makan es, makan opor, gorengan. Oke, sebelumnya kan aku udah pernah nih ngebahas tentang Mother of Monster dari mitologi Yunani ya. Nah, sekarang aku bakal jelasin tentang Father of Monster-nya nih. Siapakah dia? Oke, dia adalah jeng jeng jeng, Tipon. Oke guys, jadi Tipon tuh adalah ular besar paling mematikan yang ada pada waktu itu nih dalam mitologi Yunani. Banyak penulis Yunani nulis nih tentang si Tipon dan menggambarkan jumlah ketakutan yang dimiliki orang dari makhluk raksasa ini. Menurut legenda tuh kayak Putra Gaia sama Tartarus. Tipon adalah makhluk yang sangat melanggar hukum yang memiliki kekuatan besar dan ratusan kepala ular. Nah, kepalanya si Tipon tuh bisa menyemburkan api dan menciptakan segala macam suara yang digunakan untuk menakut-nakuti semua orang. Nah, nama Tipon tuh memiliki beberapa varian nih. Beberapa penyair tuh bilang ada Tipeus sama si Tipaon. Nama-nama ini berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi. Tetapi Homer menggunakan nama Tipeus dalam karya-karyanya. Hesiod menggunakan nama Tipeus dan Tipaon, sedangkan bentuk selanjutnya dari nama ini adalah Tipos dan Tipon. Dan mereka berasal dari abad ke-5 dan sesudahnya. Sehingga banyak orang kemudian menyebutkan dengan nama Tipon. Nah, jadi kita nyebutnya Tipon aja ya biar jelas. Oke, Tipon sendiri tuh sebenarnya sering banget dihubungin sama gunung berapi. Sumber-sumber yang lain juga menghubungkan nama Tipon dengan ular. Tipon atau Tipeus merupakan anak terakhir dari Gaia dan Tartarus. Dia dikenal sebagai ayah dari semua monster, dan istrinya Echidna juga dikenal sebagai ibu dari semua monster juga. Tipon adalah monster naga raksasa, ukurannya tuh gede banget, terus tingginya tuh melebihi gunung tertinggi, bahkan kepalanya tuh bisa mencapai bintang-bintang di langit. Bayangin aja. Tipon berwujud setengah manusia dan setengah monster. Tipon adalah suami dari Echidna dan merupakan anak terakhir dari Gaia dan si Tartarus. Echidna adalah setengah wanita, setengah ular, dan dia sama-sama mengerikan sih sama kayak suaminya. Dan menurut Apollodorus, Tipon terlahir di Sisilia bersama Echidna. Tipon menjadi ayah dari banyak monster mengerikan lainnya. Keturunan mereka adalah Ortrus, anjing berkepala 2 yang merupakan penjaga Geryon, dan Cerberus, anjing berkepala 3 yang menjaga gerbang Hades. Anak ketiganya adalah Lernian Hydra yang merupakan ular berkepala banyak yang memiliki kekuatan untuk menumbuhkan 2 kepala lagi setiap kali seseorang memotong 1 kepala. Beberapa mitos juga bilang nih kalau satu lagi anaknya yang disebut Chimera. Makhluk ini berkepala singa, bertubuh kambing, dan berekor ular. Dan siapapun yang melintas di hadapannya nggak bakalan selamat deh. Dengan napas api dari kepala singanya, ia dapat menghanguskan 1 gerombolan ksatria yang memburunya dengan sekali tiup. Sebenarnya anak dari Tipon dan Echidna itu banyak guys, tapi yang aku sebutin cuma ya segitu aja lah ya. Ada singa Nemea, terus dia tuh seekor singa yang besar banget. Digambarkan singa Nemea memiliki besar 2 kali lipat dari singa normal dan 10 kali lebih kuat. Terus ada Ladon, dia tuh seekor naga besar yang digambarkan memiliki ratusan kepala. Ladon itu kayak penjaga pohon apel emas di dalam sebuah taman di Hesperides. Terus ada elang Kaukasia namanya. Dia tuh sejenis elang yang gedenya tuh gede banget. Dia tuh dipelihara sama si Zeus dan hanya memakan hati dari Prometheus aja. Terus yang paling ngeri nih ada naga Colchian. Dia adalah naga raksasa yang gak pernah tidur. Naga Colchian adalah penjaga bulu domba emas milik Ares di sebuah kuil suci di Kolchis. Ya pokoknya keturunan dari mereka berdua tuh ya
ngeri-ngeri banget lah ya. Cerita tentang Typhon itu gak banyak muncul ya guys. Dia tuh jadi pelengkap cerita-cerita dalam mitologi Yunani aja. Tapi ada nih satu cerita yang epic. Cerita ini juga menampilkan kekuatan dahsyat yang dimiliki sama si Typhon nih. Diceritakan Typhon yang mengemban misi dari ibunya, Gaia, kemudian menyerang kediaman para dewa Olympus. Kenapa ya Gaia bisa dendam banget nih sama Olympus? Nah, ceritanya setelah para Olimpian menggulingkan para Titan, anak-anak dari Gaia semuanya tuh dihukum dan dikurung di Tartarus. Yang lebih parahnya, sebagian anak dari Gaia mati terbunuh oleh Dewa Olympus saat perang Titanomakhia terjadi. Nah, disitulah Gaia menjadi dendam banget nih sama Zeus. Gaia tuh kemudian menyuruh Typhon untuk membalaskan dendamnya. Saking kuatnya Typhon, para dewa hanya mampu melarikan diri aja dan gak bisa selamat untuk melawan si Typhon. Mereka berubah wujud jadi hewan dan kabur ke Mesir. Apollo jadi gagak, terus ada Artemis nih, dia jadi kucing. Dionysus jadi kambing, si Hera jadi sapi kalau nggak salah. Terus Hermes tuh jadi burung belis. Aphrodite dan anaknya si Cupid tuh jadi sepasang ikan yang kelak dijadikan sebagai rasi bintang Pisces. Tapi di antara para dewa ternyata masih ada loh yang berani berdiri tegak menghadang sang monster. Dia adalah Zeus, sang pemimpin yang berusaha mempertahankan kekuasaan yang telah direbut dengan susah payah dari para Titan. Zeus menghunus petirnya dan Typhon pun menerjang Zeus. Ketika Typhon semakin mendekat, Zeus gak menyerang dengan petirnya tapi dengan sabit batu peninggalan Cronus. Batu itu juga yang biasa digunakan Cronus buat memotong alat kelaminnya Uranus. Zeus merasa di atas angin dan terlalu percaya diri nih karena Typhon terluka parah. Hal itu merupakan bumerang sih sebenarnya bagi si Zeus ya. Sehingga pada pertarungan selanjutnya nih, Typhon mampu membelit Zeus dan menggunakan ular-ularnya. Typhon tidak berhenti sampai situ aja nih ternyata. Dengan sabit batu peninggalan Cronus yang diambilnya nih dari Zeus, lalu Typhon memotong urat di tangan dan kaki Zeus. Maka Zeus pun gak bisa lagi menggunakan petir dan semakin gak berdaya. Kemudian Typhon mengurung Zeus di sebuah goa di Sisilia dengan dijaga oleh naga Delfin. Untuk saat ini nggak ada lagi nih harapan bagi para dewa, tapi ternyata masih ada yang berjuang. Hermes, putra Zeus, mengambil urat Zeus yang dipotong oleh Typhon untuk memasangnya kembali pada tubuh ayahnya. Hermes pergi nih mendatangi gua tempat Zeus dikurung. Hermes mengedap-ngedap kan ceritanya memasuki gua itu karena jika naga Delfin sampai tahu, maka akan sangat berbahaya baginya. Naga Delfin terlalu kuat untuk dihadapi oleh dewa muda seperti Hermes. Zeus yang dikurung dan gak berdaya terkejut ketika didatangi oleh Hermes. Tapi setelah tahu kalau Hermes membawa uratnya, Zeus pun kembali bersemangat. Hermes pun memasang urat itu pada tubuh Zeus. Lalu Zeus yang bisa menggunakan petirnya lagi langsung pergi menghadap si Typhon. Kali ini dia bertekad untuk benar-benar mengalahkan sang monster. Zeus mengejar Typhon sampai ke Sisilia dan di sana mereka pun bertarung lagi nih guys. Typhon mengangkat gunung Etna dan hendak menjatuhkannya ke badan Zeus. Tapi dengan cepat, Zeus menghujamkan petirnya dengan kekuatan penuh ke tubuh Typhon. Sang monster merasa kesakitan dan melepaskan gunung yang dipegangnya. Gunung tersebut jatuh dan menimpa tubuh Typhon sendiri. Dia pun terjebak selamanya di sana. Walaupun gitu, Typhon masih tetap hidup dan terkadang memberontak pengen keluar. Gerakan-gerakan Typhon terkadang menyebabkan gempa bumi di daerah tersebut. Sedangkan semburan apinya menyebabkan letusan gunung Etna. Akhirnya, Typhon pun kalah sama Zeus dan dia dikatakan dikurung selamanya di sana. Oke guys, jadi segitu dulu ya cerita tentang Typhon. Typhon mungkin gagal nih dalam usahanya buat menjadi penguasa kosmos, tetapi keberadaannya menginspirasi begitu banyak cerita lain di seluruh dunia. Banyak tradisi dan budaya mengambil apa yang diciptakan oleh mitologi Yunani dan menerapkannya ke dalam mitologi mereka. Sebutan Father of Monster melekat pada dirinya, itu tuh sebagai bukti yang cukup tentang seberapa kuat pengaruhnya di era itu dan bagaimana orang melihat dia dan kekuatannya. Aku Putri Diana and see you next video, bye-bye.